Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulurku di mana berada. Di suasana pagi hari ini kita bertemu lagi di Sriwijaya Pagi dalam obrolan komunitas. Nah, obrolan komunitas ini dulur kita bersama kawan-kawan kita dari Spora Institute ya, dengan topik ataupun tema kita pada kesempatan di pagi hari ini adalah mengenai perjuangan lingkungan dalam perspektif ekofeminis ya. Dan sudah hadir di studio perempat Herari Palembang saat ini. Apa dia siapa yang kira-kira pepatah bijak atau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta gitu ya. Siapa nian gerangan tentunya yang sudah hadir di studio perempat RRI Palembang. Ini narasumber kita adalah Bapak Dr. Insinyur Yulian Junaidi MSI. Beliau adalah direktur dari Spora Institute. Nah, ini beliau juga nama senimannya, iya. Siapa nih Cik Gaya nama senimannya? Ini kami manggilnya Kando Jeji Polong. Wah, assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam Cik Gaya. Sehat Kando Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita manggilnya Cak ini Bais. Jadi lebih akrab. Lebih akrab, iya, Cak. Kalau itu Cak betakaan gina aja kita kan. Panjang gino. Panjang gina. Nah, kemudian selain Kanda Jiji Polong, di sini ada tentunya Adinda kita cantik muda, iya. Siapa nih? Caca masih muda dulu, Caca singgahnya. Ada Anyelir Putri Rahayu, ya. Anyelir Putri Rahayu nih di Spora Institute sebagai apa? Sebagai volunteer, Volunteer. lalu pegiat juga ekofeminisme. Oke, penggiat daripada ekofeminis ya. Iya. Ini masih mudonian nama Cik Gaya juga tadi kira Cik Gaya budak SMP. Ternyata lah sudah ini ya. Lulus. Oke, Anyelir ya, Iya. Anyelir panggilannya. Baik. Nah, kita ke Kando Jiji Polong dulu nih. Nah, dipanggil Kando Jiji Polong apa kira Pak ini, Pak Insinyur Julian. JJ Polong bae, Cik. JJ Polong wajib payu. Nah, Kando, ini kan Kando sebagai dari Spora Institute ini adalah sebagai direktur. Kita penasaran dulu. Sebelumnya mungkin pendengar dulu pengen tahu dulu sebenarnya Spora Institute itu apa sih? Gitu, nah. Spora Institute itu organisasi masyarakat sipil, Ya, badan hukumnya yayasan. badan hukumnya yayasan. Iya. Jadi kegiatannya melakukan pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan di masyarakat. tingkat pedesaan dan masyarakat yang terutama masyarakat pinggiran, Cek. Masyarakat pinggiran. Yo, kita ini memberdayakan masyarakat yang rentan, yang kurang mampu. Kurang mampu. Ya. Nah, ini Spora Institute Dewe itu sudah ada sejak kapan? Sudah ada sejak tahun 1998, Cek. Lama, 98. Lama, Cek. 98 2008 10 tahun ya, lebih ya. Lebih, Artinya Cek. sekarang 20 2020 tahunan nih. Iya. Iya, wih dah ya Allah dah terkaso ya. Kalau 2018 apa ya. namanya gadis tuh lah. Lama letek kan. Selamat, Cek. Lama ya, lah tinggal Iya. petik lagi ya. Tinggal betul. Oke, nah Kando, ini di Spora Institute ini adalah tema kita perjuangan lingkungan dalam perspektif ekofeminis ya. Iya. Nah, ekofeminis itu sebenarnya apa sih? Ekofeminis itu perjuangan perempuan sebenarnya, Cek. Oke. Yang juga bergabung dengan perjuangan lingkungan. Bergabung dengan Jadi eko perjuangan itu adalah ekologi, ekologi. feminis itu perempuan. Nah, ngapa kita bahasa Palembang apa sih misalnya? Bahasa Palembang, Bay. Tidak boleh Palembang, bahasa ya? Palembang campur, bahasa ini juga bahasa Indonesia Indonesia. jadi ya itu. Karena itu dalam pemberdayaan itu pemberdayaan masyarakat itu ada dua perspektif. Ada dua perspektif. Oke. Keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Keadilan sosial dan kelestarian lingkungan. Ya, karena itu pemberdayaan masyarakat itu sasarannya adalah mereka-mereka yang terpinggirkan, yang rentan, yang kurang mampu, supaya mereka terangkat nasibnya. Iya. Dengan terangkat nasibnya mereka bisa sejajar dengan masyarakat yang lebih beruntung. Keadilan sosial dan apa tadi satu lagi? Lingkungan, Lingkungan. kelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Oke. Kelestarian lingkungan ini Cak Manu, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini haruslah dalam rangka memperbaiki lingkungan. Kalau kita misalnya melakukan kegiatan ekonomi, jangan sampai kegiatan ekonomi kita itu justru merusak lingkungan. Oke, jadi ekonomi jalan tapi jangan Lingkungan merusak, tetap tetap lestari. terjaga. Nah, karena ada perspektif keadilan sosial tadi, maka pelakunya itu tidak boleh landang baik.
Oh, jadi Itu harus gala-gala. Gala-gala cek. Ah, Nak ngelibat ke pulau kaum perempuan. Perempuan. Makanya kita juga menggandeng pegiat-pegiat ekofeminis untuk Feminis. membantu kita Mm-mm. cak mano supaya perempuan-perempuan ini partisipasinya meningkat. Para Jangan di perempuan. rumah bae cek. Iyo. Ayo berkiprah juga di ruang publik. Ado ininya, Di ado aku bidang eksistensinya. ekonomi, ado eksistensinya. Itulah kira-kira cek. Akor. Aku cek. Akor. Oke, Anyelir. Ya. Anyelir ini sebagai volunteer tadi ya. Ini Pegiat. kan penggiat ya. Nah, penggiat ini kenapa sih tertarik untuk tentunya berada di menjadi bagian Spora Institute ini? Karena memang saya adalah pembaca, Mm-mm. pembaca buku, lalu saya memang tertarik dalam bidang ekofeminisme itu karena perempuan ternyata itu punya satu power gitu di dalam publik. Dia paling dekat dengan alam. Paling Makanya dekat ada dengan konsep ekofeminisme di mana dia dekat, dia punya relasi terhadap alam gitu. Kenapa dikatakan dia lebih dekat dengan alam? Karena perempuan memang pada dasarnya secara biologis dia paling dekat dengan air sebetulnya. Oke. Perempuan menstruasi membutuhkan air. Air. Perempuan melahirkan juga membutuhkan air. Air. Dia menjadi ibu rumah tangga Mm-mm. yang harus mencari sumber daya alam untuk domestiknya gitu loh, untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi suaminya, anaknya. Dia paling dekat dengan lingkungan. Jadi dia paling dekat dengan alam. Terutama air juga gitu loh. Terutama air juga. Nah, oke. itu yang menjadi concern ya sekarang terhadap perempuan dan alam. Jadi perempuan itu ada istilahnya kalau di ekofeminisme itu adalah ibu bumi. Dia Perempuan dikatakan ibu bumi. ibu bumi karena dia menghidupi, Mm-mm. karena dia melahirkan, Mm-mm. karena dia menjaga dan merawat. Sama dengan bumi, sama dengan alam. Dia menjaga wilayahnya, dia Cantik menjaga kata-kata perempuan. yang kau katakan begitu cantik tentang apa ibu dan bumi begitu ya. Iya. Karena sama-sama bu tadi ya, bumi dan Iya. ibu gitu ya. Dan perempuan juga punya kesamaan penderitaan sebetulnya terhadap lingkungan. Iya. Di mana perempuan juga dieksploitasi. Dia dikekang misalnya sama suaminya, dia nggak boleh keluar, nggak boleh bekerja, nggak boleh berkiprah di dunia publik misalnya gitu kan ya. Dia hanya bisa mengurus anak, dia hanya harus di rumah lalu menjadi pemuas seksual suaminya. Sama dengan alam sebetulnya, alam dibungkamkan kan. Iya. Dia dieksploitasi terus, dibabat terus gitu loh, dicemari terus gitu. Jadi perempuan dan alam itu sangat dekat. Sangat dekat dan Sangat dekat banyak sekali. kesamaan begitu ya. Banyak kesamaan, entah Oke. itu aspek penderitaan kan, Aha. entah itu bagaimana sistem dia dijamah oleh patriarki ya. Patriarki itu adalah konsep yang dimana laki-laki Laki lebih diutamakan, dominan, lebih diutamakan dominan ya. dan sistemnya itu tuh ya pasti hierarki di mana harus ada ketua dan ini dan ini dan ini gitu loh. Itu konsep keluarga yang kita pakai hari ini gitu loh ya. Jadi Oke. begitu. Oke, ditahan dulu. Pecahnya sudah ada yang nak gabung ya. Diatur deh yang nak gabung ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih Cek? Herman PM wonten di bawah. Oke, Cek Herman PM. Nah, Cek Herman PM, apa yang nak ditanyakan dengan narasumber kita? Aku nanya ke Bapak Insinyur itu. Aha, Halo diatur. Pak Insinyur, Aha. Halo. apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Herman. Iya, wong kita kalau Yo, kita. Kita kalau. Aha. ini kalau ruang lingkupnya Pak Insinyur kan mengurusi yang orang-orang terpinggir gitu kan, Ya. termasuk orang pedalaman gitu loh. Ya. Nah kadang-kadang bagaimana lah Pak, saya nanya, kadang-kadang orang yang pinggiran kadang-kadang terlewat gitu kan. Ya, padahal kita untuk menyamakan orang-orang seperti layaknya gitu loh. Sedangkan dia kepengen seperti itu, gitu loh. Oh, jadi Sedangkan dia seperti itu nggak tercapai lah, gitu kan? Jadi Cek Herman ini merasa seakan-akan wong-wong yang pinggiran ini sampai saat ini masih terpinggirkan gitu. Masih terpinggirkan gitu kan? Oke. Padahal terima kasih hari ini ada apa ya namanya untuk pertanyaan tadi kan.
kepada Pak Insinyur tadi, terima kasih bisa hadir di Pro 4 ini. Oke, Payo, Payo. Bisa tergugah gitu. Aha, Payo. Oh, di Sumbawa juga masih banyak orang terpinggir gitu di Lalang di daerah saya. Gitu. Jadi dampaknya kayak gitu. Salah sasaran kadang. Oke. Kadang-kadang bukannya LKMD, kalau dulu LKMD kan. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa. Masyarakat desa. Nah, sekarang LKMD lokal lemak makan dewe. Oh. Gitu loh. Lokal lemak makan dewe. Iya. Iya, bukan LKMD. Oke. Keduanya saya tanya lagi kepada adik apa ibu, ini adik kayaknya. Iya, adik, tadi memang kadang-kadang ada ibu perempuan ini, kadang-kadang ibu perempuan ini terkekang gitu kadang. Mau keluar juga kadang-kadang nggak enak, nggak ada suami gitu kan. Iya, semuanya harus izin suami ya. Kebanyakan sekarang istri yang kuat cari duit gitu loh. Oke. Jadi yang dia yang harusnya tulang rusuk menjadi tulang punggung begitu ya. Tulang punggung. Oke. Nah, padahal perempuan itu kadang-kadang segala nggak cukup juga. Kadang orang mau beli apa kan, tunggu suami dulu ya, nggak enak gitu loh. Iya. Ya, padahal istri yang jadi tulang punggung gitu loh. Suami nunggu anak, ya perempuan mencari. Nah, itu yang kebanyakan memang di ruang lingkupnya tadi dari air gitu. Ibu bumi itu jadi ibu bumi gitu. Iya, ibu bumi, betul. Iya, gitu kan? Iya, betul. Iya, terima kasih, itu aja ada pertanyaan saya, dua pertanyaan tadi. Sama adik ini sama Pak Insinyur itu. Oke, Pak Yu. Tolong dijawab ya. Oke, ditunggu ya. Kamu menjawab, kami mendengar. Oke, atur, bungkus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kando Jeji Polong dulu untuk jawab nih. Kata beliau kan ini sesuatu yang sangat bagus sekali kalau kata Cik Herman PM yang dilakukan oleh Spora Institute ini, di mana tadi dikatakan adanya keadilan sosial, kemudian juga pelestarian lingkungan. Terkait dengan keadilan sosial tadi katanya banyak sudah dilakukan gitu kan, yang tentunya untuk bisa mengangkat orang-orang yang terpinggirkan atau terlewatkan, karena wong yang terpinggirkan juga kan pengen nih untuk sama dengan yang lain gitu. Nah, ini kan mau kasih ibarat kata ini yang menjadi concern daripada Spora Institute. Nah, tapi masih banyak katanya orang-orang yang terpinggirkan ini masih tetap terpinggirkan. Ini cak mana di Kando? Pertama memang tingkat kemiskinan kita ini masih 2 digit istilahnya. Masih 2 digit. Berarti masih sekitar 10%. 10%. 10% masyarakat Sumatera Selatan ini masih di bawah garis kemiskinan. Oke. Nah, karena itu kalau kita perhatikan kenapa mereka miskin itu ada 2 sebab. Pertama yang namanya sebab struktural. Karena kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat miskin. Yang kedua karena adanya sifat-sifat kultural. Budaya. Salah satunya tadi budaya patriarki. Karena tidak memberikan peran yang luas kepada perempuan. Nah, situasi inilah yang harus kita selesaikan masalahnya. Nah, salah satu yang harus kita selesaikan nih ada 2 perjuangan untuk Spora Institute nih. Satu yang namanya perjuangan di tingkat basis, di tingkat komunitas, itulah pemberdayaan. Tapi kita juga menggugah pemerintah supaya kebijakan-kebijakan itu juga menyentuh. Sekarang kan lagi banyak UMKM yang diangkat lagi. Jadi jangan sampai ekonomi di Indonesia ini cuman diberikan pada pelaku-pelaku ekonomi besar saja. Jadi segelintir ya? Ya segelintir saja. Tapi kita harus membuka secara inklusif, secara luas. Kepada masyarakat untuk juga menjadi pelaku usaha. Mereka juga punya kesempatan ekonomi. Itu yang kita coba dorong. Nah, memang beberapa kegiatan kita ada di beberapa pedesaan. Jadi kita sering melakukan penyuluhan, pelatihan. Jadi memberikan edukasi begitu ya, agar bisa tentunya masyarakat yang terpinggirkan ini bisa naik kelas gitu ya, meningkat ya. Biasanya kita tuh ada 3 hal yang kita lakukan. Satu, peningkatan kapasitas. Lewat pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, kita ada problem solving, menyelesaikan masalah-masalah mereka. Yang ketiga, kita juga sering memberikan bantuan melalui
pihak-pihak ketiga yang concern misalnya, apakah itu bentuknya CSR atau bentuknya pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi. Jadi Spora Institute ini itu menjadi apa yang mengakomodir itu semua? Mengakomodir semua itu. Jadi 3 hal itu kita menjadi penghubung dari pihak-pihak sponsor, donasi dengan pihak masyarakat. Kita juga di dalamnya juga banyak tenaga ahli dari perguruan tinggi yang kita minta untuk juga membantu. Karena ini bisa menjadi bagian juga. Jadi kan mereka juga perguruan tinggi juga punya pengabdian masyarakat. Iya, pengabdian selain masyarakat. Pendidikan dan penelitian, pendidikan, pengajaran, penelitian, dia juga harus melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Nah, kita juga bisa berkolaborasi. Kita nyiapkan masyarakatnya, desa-desa yang sudah kontak dengan kita. Nah ini kalau dari Spora Institute Dewe, ini sudah adakah kerjasama dengan pemerintah tentunya dengan apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Spora Institute? Iya, kita kerjasama juga dengan pemerintah. Juga karena jangan sampai kita melangkahi begitu kan? Iya, dengan pihak-pihak swasta dan perguruan tinggi. Sekarang ini ada namanya gawi itu tidak boleh dewean, harus kerjasama. Berat sama dipikul, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Istilah kita sekarang ini ada namanya kolaborasi pentahelik. Kolaborasi 5 aspek yang harus kita libatkan. Akademisi, bisnis sektor bisnis ya. G-nya government. Yang ke pemerintahan ya. Komunitas dan media. Kita singkat ABGCM. Akademisi, bisnis, government, community, media. Media tidak boleh ditinggal kecil. Penting itu supaya penyebarannya lebih luas. Luas informasinya ya. Walaupun kita melakukan Spora Institute ini kecil, Spora itu apa namanya yang ada di paku-pakuan, ada di tumbuhan itu kan kecil. Apa pilihan spora itu ya? Iya, dia kecil tapi nyebar. Menyebarnya gagasan ini tidak bisa tanpa media seperti RRI Perempat ini. Makanya kami sambut kegiatan penyebaran gagasan. Makanya media tidak boleh tinggal kecil dalam pembangunan. Itu artinya saling apa ya, saling kerjasama beriringan ya. Jalannya. Nah sekarang ke Anyelir lagi nih. Katanya tadi dari Herman PM tadi kan perempuan yang terkekang, tapi masih sampai sekarang nih masih banyak nih perempuan tuh yang terkekang. Apapun padahal dia sudah menjadi dari tulang rusuk menjadi tulang punggung. Sebenarnya dia bisa sih memutuskan sendiri apa yang dia inginkan seperti itu kan. Tapi pada prinsipnya perempuan masih tetap ingat kalau apa-apa harus ngomong dulu dengan laki nih, harus ngomong dengan suami nih. Nah silakan ditanggapi. Kalau masalah nafkah tadi ya, sebetulnya kenapa sih kita punya pemikiran bahwa laki-laki yang harus memberi nafkah, bukan istri gitu. Kenapa kita punya pemikiran itu? Padahal kalau misalnya kita berdiri di jalan pernikahan ya, kehidupan bersama-sama, itu bebas. Perempuan bisa cari nafkah, laki-laki bisa mengurus anak atau sebaliknya, atau kita bersama-sama, perempuan dan laki-laki juga bekerja untuk mencari uang, lalu anaknya diurus. Itu tuh kan sebetulnya itu adalah pilihan sebetulnya, pilihan dalam pernikahan itu. Tapi kadang-kadang laki-laki itu merasa dilecehkan dia kalau misalnya dia tidak mencari nafkah, dia merasa rendah kuadratnya itu ya. Padahal mungkin perempuan tidak berpikir sampai seperti itu. Padahal perempuan tidak berpikir seperti itu. Tergantung kesepakatan masing-masing sebetulnya dalam pernikahan. Itulah yang sebetulnya keadaan pernikahan ini juga sama sebetulnya dengan keadaan alam kita saat ini. Dimana alam kita itu dia nggak bisa ngapa-ngapain kan. Dia tumbuh aja. Dia menghasilkan apa aja. Lalu pihak-pihak eksploitatif ini menggerus mereka gitu. Sama dengan keadaan perempuan di mana dia ada di rumah aja. Dia mau bekerja nih karena mungkin penghasilan suaminya gak banyak gitu. Dia harus membantu suaminya, tapi suaminya gak memperbolehkan dia kayak begitu gitu. Jadi dia harus terpaksa hidup pas-pasan untuk cuman menuruti suaminya, ego suaminya itu. Itu kan keadaan yang sama. Alam kita hari ini. Padahal artinya baik perempuan
perempuan dan laki-laki kalau memang mau saling berkomunikasi dengan Iya. baik gitu kan akan bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Gitu. Iya gitu loh. Jadi di dalam pernikahan itu menurutku ya itu sebuah pilihan. Iya. Tapi kita juga harus punya satu mindset yang luas gitu loh terhadap peran perempuan dan perempuan laki-laki. Karena peran perempuan itu nggak hanya cuma di rumah dan laki-laki juga, peran laki-laki juga nggak hanya bekerja. Kayak begitu sih menurutku. Oke, itu dari jawaban untuk Cik Herman PM ya. Nah, balik lagi ke Kando Jiji Polung terkait dengan tentunya tema kita adalah perjuangan lingkungan dalam perspektif ekofeminis tadi. Nah, kita pengen tahu nih Kando, dengan Spora Institute yang ada, yaitu kan dengan gerakan yang dilakukan oleh ini kan komunitas ya Kando ya, oleh komunitas Spora Institute ini kan kegiatan yang sangat positif. Tapi kan gawi itu ibarat kata tidak kati berjalan mulus baik. Pasti ada tantangan. Pasti ada ini kendalanya. Nah, ini yang dihadapi oleh Kando Dewe dengan kawan-kawan dari Spora Institute tuh seperti apa nih Kando yang tantangannya? Pertama, komunitas ini kan sering disebut sebagai LSM, Cek. LSM, Nah, nama LSM ini kadang rusak, Cek. Kalau bung denger LSM tuh yang mulai, datangi kantor-kantor nak minta duit. Nah, stigma itu yang kadang-kadang juga menghambat kita ketika di masyarakat. Kamu tuh siapa komunitas? Kenapa sampai akhirnya stigma itu nempel? Karena banyak yang Cek itu, Cek, mengatasnamakan komunitas. Perkumpulan atau mengatasnamakan LSM, tapi pekerjaannya bukan untuk membantu masyarakat, tapi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri dengan cara memeras pihak-pihak lain. Nah, itu satu tantangan Cek, yang kita hadapi, stigma itu yang kita hadapi seperti itu. Yang kedua, dari sisi kita merekrut kader atau volunteer relawan. Kadang-kadang wong tua nih anaknya tuh harus begawi di tempat yang formalnya. Kalau tidak jadi karyawan perusahaan, katanya tidak begawi. Kalau tidak jadi PNS, tidak ini, tidak doncak mano, gitu, tidak gagal. Kalau bergabung dengan Spora Institute, ngurusi masyarakat, wong tuanya, sudah anak gawi aja itu. Dianggap seakan-akan apa ya? Gawian amal gitu ya. Gawian receh. Jadi itu juga kita akhirnya anggota kita ini sering hanya 2 tahun, 3 tahun dia mencari pekerjaan yang lain. Jadi kita nih hanya sedikit yang konsisten di bidang pemberdayaan ini. Makanya kadang-kadang kita juga tidak masalah. Jadi misalnya dia baru tamat bergabung dengan kita, tapi karena jiwa dia kepengen bekerja di sektor swasta. Silakan baik. Tapi aku Cek tetap konsisten Cek di sini Cek sejak 1998 dulu. 98. Untuk berjuang bersama masyarakat ini. Komunitas ini tetap harus kita hidupi. Makanya kita ngajak kayak Anyelir nih untuk jadi relawan begitu. Nah, Anyelir dia bergabung menjadi bagian daripada Spora Institute ini. Tugasnya Anyelir itu sebagai relawan itu seperti apa sih sebenarnya? Tugas saya di Spora itu mungkin lebih ke pemberdayaan pendidikan ya. Jadi Spora itu punya satu segmen di mana itu namanya keran. Ada kepanjangan kah keran? Ada kelas akhir pekan. Oh, keran kelas akhir pekan itu tiap minggu membahas tentang isu-isu sosial. Jadi pertama kita membaca artikel dalam satu isu begitu, lalu kita diskusikan, lalu kita pahami dan kita bikin satu gagasan yang kemudian akan menjadi satu gerakan sebetulnya begitu. Jadi peranku di situ sebetulnya di Spora ini untuk mencari, untuk mengetahui, untuk belajar juga masalah isu-isu yang ada di Sumatera Selatan itu, lalu mewujudkannya sebagai gerakan. Nah, itu sih. Keran ini sendiri kan kelas akhir pekan gitu. Memang apa saja sih yang dilakukan di dalam kelas itu? Ya kan mungkin yang pengen tahu ya kan siapa baik sih yang boleh masuk kelas itu ya kira-kira kan? Ya, itu umum. Masyarakat pada umum. Masyarakat pada umumnya. Ternyata di Palembang ini yang kita tahu bahwa kalau kita ngelihat ke rusun misalnya atau anak-anak muda yang sekarang itu karena dia tergerus sama
digitalisasi. Hmm. Jadi banyak sekarang itu yang dia sangat, mohon maaf ya, tapi pengetahuan mereka tuh sedikit. Tetapi kalau kita telisik lagi lebih jauh, anak-anak muda Palembang itu banyak juga yang kreatif loh, banyak juga yang pinter loh, banyak juga pembaca loh. Nah, tugas kami ini untuk mengumpulkan anak-anak yang mau untuk belajar, agar kita membuat satu komunitas dengan gagasan yang luar biasa dan memperjuangkan isu-isu sosial begitu. Jadi ternyata banyak anak-anak muda Palembang ini yang dia tuh mungkin nggak pernah keluar aja sebetulnya, tapi karena Spora mengadakan kelas akhir pekan ini, jadi artinya keluar banyak, dong. Artinya banyak dari anak-anak muda, mungkin orang-orang yang ingin bergabung itu tadi bisa mencurahkan apapun yang dia rasakan. Tentang apapun yang ada di lingkungan sosial mereka. Benar. Jadi sebetulnya kita ini, sosial kita ini tuh agak sedikit disekat-sekat gitu loh. Kenapa disekat-sekat? Karena anak muda sekarang itu tuh tidak bebas sebetulnya, karena dia terbelenggu oleh digitalisasi misalnya, terbelenggu oleh tren TikTok, tren ini, tren itu misalnya, lalu terbelenggu juga oleh sistem-sistem kuno yang dia anut dari orang tuanya kayak gitulah. Perempuan misalnya dia nggak boleh banyak ngobrol atau nongkrong gitu, apalagi sama laki-laki kayak gitu loh. Apalagi dia pulang malam gitu loh. Itu kan terbelenggu ya dari sisi kehidupan itu. Jadi begitulah kondisi perempuan sekarang ini. Jadi kebanyakan di Spora perempuannya adalah perempuan-perempuan yang memberontak sebetulnya. Perempuan-perempuan yang dia berani untuk membuat gagasan, speak up gitu loh. Lalu berkecimpung di gerakan, di lembaga yang memang isu-isu sosial itu tuh nyampe ke kuping mereka. Dan mereka yang paling aktif di Spora, perempuannya, daripada laki-lakinya, begitu sih. Jadi artinya kalau seandainya misalnya di dalam masyarakat itu sendiri, ini peran daripada Spora Institute gitu ya. Misalnya ada di masyarakat, ada kan ini berkaitan dengan perempuan ya, ekofeminis tadi ya. Nah kita berkaitan dengan perempuan, ada perempuan yang merasa ketika di dalam kehidupan kesehariannya dia merasa tekanan dalam arti kata ya tadi patriarki gitu kan, atau segala macam, itu bisa menyampaikan di Spora. Iya, tentu. Dan apa yang dilakukan oleh Spora ketika mendengar mungkin setiap keluhan yang dirasakan oleh perempuan-perempuan tersebut? Yang Spora lakukan hanya sebatas karena sebetulnya perempuan itu tuh punya satu sisi pemberontak yang hanya dia yang bisa ngelakuin itu. Perempuan kita yang bisa menolong diri kita sendiri. Nah, tugas Spora adalah memberikan gagasan-gagasan itu sebetulnya. Dimana perempuan itu, semua perempuan itu hebat, semua perempuan itu pintar, semua perempuan itu bisa mewakili lingkungannya. Nah itu Spora itu memberikan gagasan-gagasan seperti itu gitu loh. Karena kan dengan adanya patriarki tadi, itu kan setidak-tidaknya mematahkan semangat daripada perempuan. Karena kenapa? Perempuan seakan-akan dianggap tidak memiliki kemampuan. Kan akhirnya kepercayaan diri itu kan akhirnya hilang begitu ya. Nah jadi hari ini dan hal tersebut tentunya dari Spora sendiri yang memberikan masukan, jangan seperti itu begitu ya. Iya, gagasan-gagasan itu gitu loh. Jadi kita membuat satu gagasan yang memang itu memberdayakan perempuan, karena Spora ini juga dia berkecimpung di lingkungan, lalu kesetaraan juga. Nah, kesetaraan itu yang ditekan oleh Spora juga gitu loh. Jadi perempuan harus setara dengan laki-laki. Bukan setara sih, dia harus mendapatkan keadilan yang sama dengan laki-laki. Berarti ini ada salah satu tugas daripada Spora terkhususnya yang perempuan itu adalah melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari daerah Kartini. Iya, benar sekali. That's right. That's right. Serius, iya. Khusus dan tawadu lagi ya. Nah Kanda balik lagi Kanda Jepolong ini saya penasaran perjuangan lingkungan dalam perspektif ekofeminis ini contohnya tuh cak mana nih Kando? Satu yang kita lakukan tuh
dari sisi pertanian ya. Dari sisi pertanian Itu Cak Mano. Pertanian selaras alam. Pertanian selaras alam. Mengembangkan pertanian organik. Kita mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia. Oh jadi Cak pestisida itu. Mulai kita cari untuk pupuk-pupuk alami seperti pembuatan kompos, pembuatan larutan-larutan pestisida nabati. Tapi ini masih pilot project istilahnya, masih kecil-kecilan. Begoyor aja gitu ya, begoyor. Supaya gagasan ini juga kita harapkan ada pihak-pihak lain yang bisa mengembangkan. Misalnya pemerintah sekarang coba juga mengembangkan pertanian organik. Karena pertanian organik ini penting. Selain dia menyelamatkan lingkungan untuk kesehatan gitu, makan sayur dan buah organik itu jauh lebih sehat daripada makan buah yang tidak organik. Nah itu kalau ngomong ke masalah pertanian tadi kan kan kita mengurangi pestisida jika tadi. Ceknya pernah jingo ada yang bertanaman itu cuma apa ya medianya itu adalah tidak do tanah kan tetapi banyu saja itu nah. Hidroponik. Nah hidroponik. Nah itu zaman itu merupakan hal yang bagus juga kah? Hidroponik sebenarnya ada dua juga ada yang tetap pakai pupuk kimia, ada yang sudah pakai larutan nabati yang lebih organik. Nah itu cocok untuk pertanian kota urban farming. Karena lahan yang semakin sempit. Kalau kita sebut itu, kalau kita nih selaras alam kita sebutnya bukan urban farming tapi urban agroekologi. Urban agroekologi. Ini bahasa pertanian ini pertanian selaras alam yang kita kembangkan di perkotaan. Sayang apa namanya? Jadi artinya banyak dong sarjana-sarjana pertanian yang ikut menjadi bagian dari Spora. Bagian dari Spora, Juga alumni baru, yang alumni tadi yang mereka misalnya masih mencari-cari pekerjaan. Tapi kalau mereka mau permanen tidak masalah. Tapi kan itu tadi kegiatan komunitas ini kan banyak relawannya. Banyak relawan, benar. Banyak sukarelanya, Sukarela. Nanti gaji tetap. Iya, tetapi kan itu kan ada nilai pahalanya juga. Yang pasti kan. Iya, mau mikirin jauh itu ya. Jangan soal pahala. Nah, jadi balik kan ke tema kita tentang perjuangan lingkungan ya. Nah, ini tadi dari pertanian segala macam kan, ini kan banyak dari petani-petani kita nih yang mungkin kurang teredukasi mungkin, kurang teredukasi terkait dengan Cak Mano bisa ngolah lahannya tetapi tidak merusak lingkungan. Nah ini Spora Cak Mano nih melakukan hal tersebut untuk ada yang bang sebebel tuh. Tekak bantah, lah ninjuk tahu masih Mario tuh lah. Gitu melakukan pendidikan pelatihan, termasuk juga melakukan kampanye. Kampanye termasuk ini juga kampanye gitu dalam media massa ini supaya terpaan isu-isu ini, gagasan ini meluas ke masyarakat. Juga kita sering melakukan advokasi juga ke pemerintah, menyampaikan gagasan itu ke pemerintah. Kalau di dalam suatu pertemuan, dialog, supaya Cak Mano pertanian kita itu mulailah sedikit demi sedikit bergeser. Dari pertanian konvensional yang hanya menggunakan pupuk dan pestisida kimia menjadi pertanian yang selaras alam, agroekologi atau pertanian organik. Nah itu kalau misalnya dari Spora Dewe ketika terjun ke dalam masyarakat kan itu kan banyak juga tantangannya juga tadi yang kata kita tadi. Nah bertemu dengan masyarakat yang mungkin awam, masyarakat yang belum teredukasi, belum punya literasi mengenai bagaimana sih caranya bagaimana sih bahasanya Cak Mano kira-kira untuk bisa menjalankan yang namanya pertanian organik yang memang selaras dengan alam. Nah ini Cak Mano tantangannya di kan. Memang sesuatu yang baru itu biasanya satu ditolak sering. Ditolak ya. Yang kedua ragu-ragu. Patah hati kan memang kadang kalau ditolak. Masih mending yang ragu-ragu Ragu-ragu. Pacak kita rayu. Iya. Nah itulah tugas kita pendidikan terus. Pendidikan, menyadarkan mereka. Tapi kita juga harus ada contoh kita sudah ngasih masyarakat tidak baca diomongi baik kalau tidak kasih contoh. Kita juga kalau kita bina masyarakat biasanya kita buat contoh kecil-kecilan untuk
menunjukkan masyarakat bahwa bisa berhasil dengan pertanian organik ini. Dengan pertanian organik. Jadi jangan takut bahwa akan berhasil ya. Berhasil karena di Spora Institut Dewe ini adalah wong yang punya kapasitas untuk bisa memberikan edukasi tersebut. Selain kapasitas, yang penting punya keyakinan. Bahwa pertanian organik itu adalah jalan yang terbaik saat ini untuk kita lakukan. Itu kan selama ini pakai pestisida. Ya. Ini kita nak beralih kepada yang sesuai dengan alam. Pestisida organik. Jadi masih tetap pakai pestisida. Bahan-bahan alami. Misalnya bisa kita buat dari tembakau misalnya. Rendaman air tembakau itu bisa kita semprotkan untuk hama tanaman. Kalau selama ini itu yang berbahan kimia ya? Bahan kimia. Nah, yang kita khawatirkan kalau dia berbahan kimia ada residu yang nempel di tanaman tadi. Apalagi pestisida yang sistemik yang diserap oleh tanaman. Itu lebih berbahaya. Jadi makanya banyak muncul penyakit-penyakit yang aneh-aneh itu kayak zaman sekarang. Itu salah satunya karena residu pestisida yang ada di sayuran dan buah. Oke, kita ke Anyelir lagi. Ini terkait dengan perjuangan lingkungan dalam perspektif ekofeminis. Nah, yang Anyelir rasakan yaitu kan sebagai tentunya relawan nih. Nah, itu tantangannya seperti apa? Ini kalau ini kan Kando kita dia selaku direkturnya langsung ya kan. Dia kan selaku yang punya ya itu kan. Nah, kalau Anyelir Dewe sebagai relawan itu tantangannya itu seperti apa sih ketika itu harus terjun ke masyarakat ya tuh. Bertemu dengan masyarakat yang tekak bantah misalnya itu kan yang sulit untuk dirubah paradigma pemikiran. Sebetulnya saya itu punya tantangan di mana saya itu tuh dijadikan satu subjek. Misalnya saya pembaca buku lalu saya pegiat ekofeminisme. Saya tuh belum sampai ke ekofeminismenya loh. Saya bukan feminisme. Saya juga bukan seorang yang sangat paham gitu loh soal ekofeminisme. Nah, itu tantangannya sebetulnya. Ketika kita mau memulai satu isu tentang lingkungan, lalu kita baca soal paham-paham lingkungan itu, yang paling dekat adalah ekofeminisme. Lalu kita dianggap sebagai orang yang betul-betul ngerti sama ekofeminisme. Lalu kita harus tahu gitu loh panjang sejarahnya kayak gimana, terus awal mula gerakannya bagaimana. Itu sebetulnya tantangannya. Jadi kita takut untuk maju karena kita ternyata nggak tahu apa-apa tentang ekofeminisme. Padahal kita tuh pengen supaya paham ekofeminisme itu berkorelasi dengan keadaan kita pada saat ini. Pada sekarang itu, sekarang ini gitu. Memang paham ekofeminisme itu seperti apa sih sebenarnya? Ekofeminisme itu seperti kayak Pak Polong tadi gambarkan bahwa peran perempuan dalam lingkungan itu tuh paling dekat sekali. Perempuan akan standing pertama kali kalau misalnya lingkungannya tergerus sebetulnya. Kalau misalnya contoh gini, nenek saya itu nanam cabai. Kalau kita motek cabai itu tuh dari batangnya langsung kan, motong cabai gitu. Nenek saya paham bahwa cabai itu dipetik dari yang kuncupnya itu, biar dia bisa tumbuh lagi cabainya. Nah, perempuan itu tahu tuh bahasa-bahasa alam kayak gitu daripada laki-laki. Tanpa harus belajar itu sudah mengerti ya. Nah, jadi itu konsep di mana memang perempuan itu tuh tahu tentang keadaan alam, dia tahu jiwanya alam tuh bagaimana. Jadi ketika alam itu digerus, perempuan paling depan dia untuk membela alam itu tadi gitu. Yang dia nggak sama konsep cara berpikirnya dengan laki-laki. Nah, dalam ini agak serius banget ya. Jadi agak serius banget ya. Saya selama ini saya suka agak igi ya. Misalnya kalau kita lihat negara ini, konsep pembangunan di mana negara maju itu dinilai negara maju kalau misalnya pembangunannya itu modern, gitu lah ya.
bangun ini bangun itu, kelihatannya Itu wah gitu loh. paradigma pikirannya Iya, seperti itu itu, paradigma pikirannya seperti itu. Iya. Kalau di ekofeminis dia menganggap bahwa negara maju itu adalah negara yang punya sumber daya alam yang berkualitas, bukan pembangunan yang berkualitas. Nah itu pemikiran ekofeminisme. Balik lagi ke pertanian juga misalnya. Iya. Vandana Shiva itu salah satu tokoh ekofeminisme di India. Dia menganggap bahwa pertanian sekarang itu adalah pertanian pasar. Dimana? Kenapa dikatakan pertanian pasar? Karena dia nggak balik ke konsep alamiah. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasar saja. Iya, kebutuhan pasarnya. Jadi ketika pasar itu melonjak, Iya. lalu dia harus mencari satu pupuk industri yang mensuplai nih tanaman biar tumbuh nih, biar sayur-sayur tumbuh nih, cepat gitu ya. biar tumbuh cepat, biar bisa cepat dia dijual di pasar. Biar bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Padahal tanpa kita ketahui bahwa pupuk industri itu tuh penyebab komponen-komponen tanah rusak. Jadi dia nggak berkelanjutan, pertanian itu nggak sustainable, tidak berkelanjutan. Itu konsep yang digaungkan sama Vandana Shiva. Nah, dan hari ini ekofeminisme itu tuh udah apa ya, dibenci gitu loh, banyak dibenci karena konsep yang radikal itu. Begitu sih menurut, itu tantangannya. Tantangan dari hari ini. relawan ya, saat hari Iya, ini kalau kita mau balik ke konsep alamiah itu akan sulit bagi kita. Karena hari ini semuanya itu nggak alamiah, semuanya tuh dibuat sama perusahaan, sama pasar, kebutuhan pasar kayak gitu. Nah, konsep kita hari ini ekofeminisme itu adalah untuk mengubah itu. Hal yang alamiah itu harus kita tumbuhkan lagi dengan misal kalau di pertanian agroekologi gitu loh. Dengan konsep gak usah jauh-jauh deh, konsep diri kita dan lingkungan kita sendiri aja, menggambarkan bahwa kekayaan itu nggak hanya tentang hal-hal mewah atau konsep fast fashion misalnya, dimana fashion itu sudah dianggap kayak kebutuhan yang primer, bukan sekunder. lagi. Nah, teman-temanku di lingkunganku itu menganggap bahwa punya 4-5 baju untuk pergi itu tuh udah lebih dari cukup. Nah, dari lingkungan itu sih yang aku ubah juga, yang kami juga punya gagasan kayak gitu dan berdiskusi juga. Gak usah jauh-jauh ke negara gitu loh. Begitu Jadi sih. artinya di sini Anilir sendiri sebagai relawan itu memberikan juga edukasi kepada mungkin teman-teman sebaya gitu iya ya. dong. Ya kan Iya, banyak pastinya. muda sekarang ini kan belanja online, beli baju ya. Iya, kan, iya. Kadang baju belum baik sudah ada Iya. kalau dipakai. Ada Dong. promosi sih. Iya. Beli 2 dapat 3. Nah, Langsung beli dua langsung cepet kan, langsung check out. Iya, baksonya kan ini hari kan. Nah, jadi artinya diberikan edukasi seperti itu juga kepada kawan-kawan. Iya, pasti. Kalau di Spora itu kan kita satu pemikiran ya. Kita punya gagasan di mana kita tuh harus mengubah Indonesia jadi lebih baik gitu, dengan gagasan-gagasan gitu. Jadi sesama teman-teman kita saling mengingatkan bahwa kalau di Spora punya konsep $1 hari $1. 1 hari $1. Satu hari Maksudnya? cukup untuk kehidupan. Cukup hidup 1 hari 1 orang. 15.000 ya, 15.000. Jadi disitulah makan, disitulah gaya hidup kita. Nah, konsep itu tuh konsep yang sangat radikal. Tapi mana ya? Iya. Mengejakannya 15.000 $1 kan? Bisa. 1 hari itu 1 orang. 1 orang. Makan 3 kali sehari sehari Makanya masak dewek, Cek. Iya. Karena nggak pernah mesen-mesen GoFood di situ. Oh. Masak dewek samu-samu. Kolektif. Jadi artinya kalau si ke uang 15.000 atau $1 gitu kan, misalnya dalam satu keluarga ada uang 4, berarti $4 kan? Iya. Ya, ditambah kan. Kalau ada duit lebih sedekah aja, Cek. Ayah. Balik lagi untuk pahalo ya. Lagi nak bermewah-mewah. Iya. Lagi nak beli baju lemari misalnya. Banyak kan? Iya, 4-5 baju cukup. Cukup. Nah kan kebanyakan nih Anjelirnya bawa ke cewek atau ibarat kata padahal baju lah belum di lemari. Iya. Pas nak pergi bingung mau ganti baju. Jadi belum buku apa saya itu kan? Iya kan aku bodong mobil kan? Ternyata itu kan baju ya Nana. Ini kan satu pemborosan ya? Iya, pemborosan. Dan itu juga merusak alam. Merusak alam. Dia jadi limbah fashion kalau bisa dibilang. Kita tuh limbah fashion kita tuh udah kayak satu pulau gitu loh. Udah sangat banyak sekali kan limbah kita itu tuh. Jadi ya
bagaimana cara perempuan menanamkan di otak dia itu, menanamkan bahwa kita tuh nggak boleh sebetulnya tergerus sama sistem-sistem kapitalis, sistem-sistem pasar yang dimana selalu dogma yang masuk bahwa kalau misalnya nggak pakai baju yang bermerek ini, itu kamu nggak fashion, nggak gaya, nggak kaya, nggak terpandang gitu kan. Misalnya kayak handphone gitu, handphone itu yang harus ada bobanya kayak gitu, baru kamu bisa dicap gaya, bisa dicap orang kaya, orang terpandang gitu kan. Hari ini kan terjadi hal itu gitu loh. Nah, gimana cara kita ngubah pola pikir itu? Itu dari diri sendiri dulu dan lingkungan kita. Artinya gitu. itu sudah terpengaruh dengan pemikiran kapitalis. Iya, hari ini bisa dilihat kok dari misalnya video-video TikTok ya. Banyak loh anak-anak muda yang menganggap bahwa HP aku iPhone nih gitu loh. HP kalian Android ya, gitu-gitu. Gitu-gitu. Itu kan banyak banget. Apalagi kalau misalnya fashion misalnya harus pakai di restoran mewah gitu ya. Iya, mewah. Lalu harus pakai baju Dior, pakai baju ini, pakai baju itu yang branded dan segala macam gitu loh. Untuk menunjukkan strata sosial mereka tuh lebih tinggi gitu loh. Mereka tuh lebih kaya daripada orang-orang lain gitu. Padahal nggak kayak gitu kan. Padahal mungkin dari situ digutang kalau Iya, bisa jadi. Iya kan saking nanti menuin Itu kaya tadi kan. iya, itu isu pinjol lalu isu slot itu kan muncul dari situ kan sebetulnya. Kebutuhan mereka meningkat. Jadi dia berbicara bukan masalah kebutuhan ya, tapi mungkin dia lebih kepada kalau kebutuhan kan apa yang kita butuhkan yang kita pakai gitu kan, yang kita ini. Tapi lebih kepada gaya hidup ya. Iya, gaya hidup yang akhirnya jadi kebutuhan dia sehari-hari itu masuk. Karena dia udah nggak bisa ngebedain mana yang primer dan mana yang sekunder gitu. Betul. Iya. Nah, Kando, kalau ini menarik nih yang dikatakan oleh Anyelir tadi ya, termasuk ini masalah baju lah ini. Nah, kan ada dulu zaman ini pernah kita nengok tren-tren tanaman. Kan tanaman yang sampai akhirnya dijual dengan harga juta-juta. Aku jando bolong, ada kan dulu kan, nah itu kan anak kado ya, tanaman-tanaman yang saya itu pengaruh juga hampir sih dengan jando bolong. Tanaman jando bolong ya. Iya. Nah itu kan termasuk pasar cek yang nyiptakannya cek. Pasar yang ciptakan. Iya, dengan iklan-iklan ternyata tak kate apa-apanya. Iya, udah kate, maksudnya itu udah kate hal positif yang bisa diambil dari itu kan. Tanaman gelombang cinta. Iya, gelombang cinta, benar. Langambur gelombang cinta. Harganya tak kate harga lagi deh. Nah tapi kenapa kok bisa masyarakat itu sampai, kalau cek kayak pribadi, cek kayak bukan tipe yang seperti itu ya. Jadi tidak terpengaruh, bodoh amat nak gelombang cinta, nak gelombang tsunami gitu ya. Terserah itu kan ibarat kata kan. Karena cek kayak manfaatnya siapa sih? Kan itu tetap tanaman sama baik bisa tanaman lain cek. Nak bagus ya di rumah tuh tak usah nanam gelombang cinta, nanam cabai dengan cumbai cek. Nah, tak payah lagi gitu, tak beli ini tinggal bege deh. Kita ada prinsip namanya put always in the home. Put always in the home. Ya, PET singkatannya kan. Keyakinan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau pacak tanaman kita itu sekitar rumah kita deh. Sekitar rumah kita. Jangan kita nak makan apel dari Washington kan cek. Karena kalau kita makan apel dari impor itu cek, berapa emisi yang keluar cek. Nak bawa dia ke Indonesia. Nak pakai kapal, nak pakai pesawat. Itu merusak lingkungan. Lebih bagus kita makan kates yang kita tanam di halaman rumah. Nanam pisang yang ada di belakang rumah. Jadi transportasi itu tidak hati. Makanya kita juga mengembangkan yang namanya tradisi pangan lokal. Iya, pangan yang ada kita tanam. Jangan nak makan gandum terus ya. Iya. Tidak nak makan mie instan, roti. Gandum tak pacak ditanam di Indonesia. Yang pacak ditanam deh. Yang pacak ditanam baik. Ubi-ubian misalnya. Nah, pangan-pangan lokal ini yang sering juga kita promosikan. Kayak ubi, talas, gitu kan. Jadi diversifikasi pangan itu jangan ke gandum, tapi diversifikasi pangan ke pangan lokal. Kan banyak pangan lokal gitu tuh. Iya. Ubi kayu, biselo, talas, kacang-kacang juga banyak yang lokal. Jagung, nah, tapi kan karena sistem pasar sekarang ini nggak keren kalau nggak makan pisang impor. Iya, pisang gitu lebih enak. Lebih lemak. Iya. Cuma kadang-kadang kulitnya cek
agak kurapan kalau pisang gitu nih. Iya, tapi kurapan rasanya manis. Iya. Dia Isinya kurapan bagus. isi bagus. Yang dari luar tuh kulitnya mulus, kadang-kadang tapi isinya ada campang. karena masih muda dikirim ya. Dikirim. Jadi belum matangnya dia sudah ditebang supaya tidak masak di jalan. Tidak masak di jalan biar tidak bonyok tadi. Tidak bonyok tadi. Jadi kalau kualitasnya baguslah pisang lokal sebenarnya. Pisang lokal. Tapi karena kita nih kalau kita ada tamu kita tengah ke pisang lokal yang kulitnya agak apa namanya berkurap-kurap. Tidak galak. Tidak galak. Kalau yang impor mulus ya. Iya. Kulitnya baik tapi mulus. Kulitnya. Isinya tidak lemah. Tidak lemah. Nah kan ini tadi kan si Anilir sempat nyinggung bahwa katanya suatu negara yang maju itu bukan terletak kepada pembangunannya, tetapi terletak bagaimana kualitas dari sumber daya alamnya. Nah ini mana pandangan dari Kando? Kenapa untuk bisa merubah paradigma pikiran itu cak mana kira-kira? Misalnya Katik Guno kita bangun, tapi sungai kita rusak. Oke. Katik Guno kita bangun gedung tinggi, tapi udara kita tercemar. Katik Guno kita buka lahan pertanian yang seluas-luasnya, tapi hutan kita habis. Nah yang bagus itu cak mana kita menjaga kualitas sumber daya alam ini supaya udara kita tetap segar, air kita tidak tercemar, hutan kita masih bisa menjadi paru-paru bumi. Nah itulah kualitas lingkungan itu. Tapi kan untuk mengubah paradigma pikiran itu kan tidak gampang kan, ibarat kata tidak semudah balik ke telapak tangan, ibarat kata kan yang pikiran kalau yang namanya maju negara itu negara itu maju itulah dengan pembangunan yang akhirnya merusak alam gitu kan. Sementara kalau menurut Spora Dewe gitu kan, atau juga dari apa nih tadi ekofeminis ini Dewe kan, bahwa pembangunan itu bukan itu gitu. Nah ini bagaimana cara mengubah pemikiran yang seperti itu nih kan? Harus disadari bahwa kesejahteraan itu bukan hanya materi ya. Kesejahteraan bukan materi. Tidak ngerti gunung gitu punya rumah besar tapi tidak ngerti halaman. Kan banyak ya, uang punya lahan cukup luas misalnya 16 meter dijadikannya rumah kalau. Yang bagus itu rumahnya kecil tapi halamannya luas. Di situ banyak pohon-pohon. Nah itulah kualitas lingkungannya lebih bagus daripada dijadi ke tembok galau. Nah sekarang kan banyak kayak itu. Iya. Halaman diatepi, dijadikan tempat ini ruangan. Pagar rumah sampai pinggir jalan. Jadi tidak sama sekali nyisoke ya? Nah kurang terus ya. Kurang terus. Ruang tamu kecil nak dilebari. Padahal biarlah ruang tamu kecil tapi teras yang luas ya. Tidak harus masuk ke ruang tamunya kan. Duduk di teras kan. Nerima tamu di teras. Karena di teras lebih terbuka, lebih bisa kita nanam tanaman. Nah itulah kualitas lingkungan itu yang harus sebenarnya negara yang pikiran yang maju itu negara yang bisa menyelamatkan lingkungannya. Bukan dengan pembangunan yang jor-joran tapi lingkungan dirusak. Baik kalau saya itu kan udah terasa nih. Kita sudah ada penghujung kebersamaan. Ya bahasanya ya di penghujung kebersamaan deh. Cek gaya yang ini hostnya ini enggak terasa. Oke, nah kita kan sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Mungkin sebagai closing statement yang menjadi pesan dan juga harapan Kando Jiji Polo dan juga kawan-kawan dari Spora Institute itu seperti apa? Ya mulailah kita sekarang ini satu memperhatikan lingkungan. Jadi bumi ini cuma satu istilahnya. Tidak katik bumi yang lain. Tempat kita hidup. Cak mana kita juga mikir ke anak cucu kita supaya mereka bisa hidup dengan sehat, dengan lingkungan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya jurang kaya miskin misalnya, jurang perbedaan antara yang kaya dan kaya miskin itu semakin hari kalau bisa itu persempit cek. Dipersempit. Jangan terlebar. Nggak enak gitu. Itu untuk keadilan sosial tadi kan, keadilan sosial. Dan itu juga menjadi sila di dasar negara kita. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi itu
yang kita perjuangkan. Oke, semoga semakin sukses kan Doi. Iya. Oke, sekarang Anyelir sebagai closing statement apa yang menjadi pesan dan juga harapan Anyelir Dewe sebagai relawan dan juga tentunya ya yang menjadi bagian daripada Spora Institute. Ya. Pesanku sih kepada anak muda terus berkesadaran dan terus belajar. Itu aja sih. Yang Selama penting ini itu mungkin pingsan mungkin anak muda. Sadar, Iya. Kan? Iya. Jadi dia harus kurang sadar gitu. Kalau kita pergi ke satu tempat, banyak banget orang yang nggak sadar sebetulnya. Kamu ngapain sih di sini? Kamu tuh buat apa sih di sini? Nah mereka nggak sadar itu, nggak tahu mau gimana. Aku udah di sini gimana. Nah jadi kekurangan kesadaran anak muda itu sekarang ini. Jadi Jadi- antara kekurang sadaran semua agak lolo. Ya mungkin. Beda tipis. Jadi kesadarannya itu adalah pintu kita belajar. Kita nggak akan terus capek belajar, kita tetap belajar gitu ya. Nah belajar itu membawa kita pada satu masa depan yang lebih baik, itu sih Jadi menurutku. belajar akan membawa kita menjadi ke masa depan yang lebih baik. Itu pesan ini ya. Oke lah kalau Cak itu terima kasih banyak Kando Didi Polong dan juga tentunya Anyelir ya dari Spora Institute. Ini Cik doakan semoga makin sukses ya. Amin. Apalagi ini kan tujuannya mulia yang dilakukan oleh Spora Institute tentunya dalam dalam perspektifnya untuk ya pelestarian lingkungan agar lingkungan kita tetap terjaga gitu kan dengan baik dan juga bisa pemenuhan dalam keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Amin. Insya Allah semakin sukses ke depan dengan baik. Amin. Oke, kalau pepatah bijak kata tuh tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri baik kebersamaan kita dalam obrolan komunitas pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Kulo Cek Gaya dan juga tentunya dengan para narasumber. Mengucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah dari tadi mendengarkan acara kita ini obrolan yang sangat berkualitas ya, memberikan informasi dan memberikan edukasi tentunya dengan harapan apa yang dilakukan oleh Spora Institute ini tadi ini bisa menyebar untuk seluruhnya demi kebaikan ya, demi tentunya kebaikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Untuk yang sudah gabung juga lewat line telepon yang bertanya juga kita ucapkan terima kasih. Oke, kita akhiri baik bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri kebersamaan ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan.